Halo guys, kembali lagi di AID YouTube channel ya. Di konten kali ini kembali saya akan membahas tentang dunia fotografi dan videografi nih guys. Tapi sebelumnya nih guys, karena kamera yang biasa saya pakai untuk video ya, dua-duanya ada di atas meja ini. Jadi terpaksa nih guys, yang saya pakai untuk shoot video ini adalah kamera handphone nih guys. Nggak apa-apa ya guys ya, kalau saturasi warnanya atau resolusinya kurang perfect, mohon maaf. Jadi ini saya menggunakan smartphone Oppo Reno 5 nih guys ya. Jadi teman-teman tahulah sendiri ya, kalau kamera handphone nggak sebaik dengan kamera mirrorless, benar-benar kamera guys. Oke, nah sebelumnya disclaimer dulu, video ini tidak disponsori atau di-endorse oleh pihak Nikon Indonesia, tapi ini preferensi saya pribadi ya. Yang satu ini saya udah menggunakan kamera ini sejak 2014 nih guys, berarti udah kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun ini saya belinya, 8 tahun yang lalu. Dan 2 tahun yang lalu, ini di 2020 nih saya beli, sejak pandemi aja nih mulai ya, saya mulai konten dengan menggunakan kamera ini. Nah, tentu teman-teman tahu ya, yang udah dunia fotografi pasti tahu lah. Yang sebelah kiri ya, dari teman-teman sebelah kiri ya. Nah, ini kamera DSLR guys ya. Yang ini kamera mirrorless. Nah, kamera DSLR ini saya pakai full frame ya dari Nikon ya, Nikon D610 atau D610 ya. Frame ini full frame ya, kamera full frame basisnya. Ini dulu saya beli body only sih guys ya, di 2014. Waktu pas pertama luncur body only, lensanya terpisah. Nggak taunya ada promo guys. Jadi dia bundling dengan kit. Jadi D610 kitnya itu 2485. Ya lebih murah dikit sih guys kalau yang kit. Ya udah terpaksa ya, karena saya dulu beli bodinya aja, badannya aja, lensanya jadi mau nggak mau terpisah gitu guys. Ini dulu harganya kalau nggak salah ya guys ya, pertama luncur itu hampir 30 juta guys, body only ya. Terus lensanya ini saya beli di 7 apa 8 juta nih, ini 2485 kurang lebih, saya lupa lah, kurang lebih segitu deh, karena udah 8 tahun yang lalu guys, sudah lama banget. Saya cari-cari juga itu kayaknya notanya masih ada di dusnya deh, dusnya juga entah kemana belum ketemu ya. Nah terus ini merupakan kamera full frame guys yang saya pakai, ini D610. Dan ini dengan lensa 2485 ya. Terus yang di sebelah ini ya, kanan teman-teman ya, ini kamera mirrorless guys ya, dari Nikon juga sama. Karena saya emang Nikon ya dulunya emang dipakai buat foto sih guys ya. Karena menurut saya untuk foto dia lebih natural ya, dari saturasi warnanya, apa yang dijepret itu natural, warnanya nggak jauh dengan aslinya guys. Nah ini Nikon Z50 atau Z50 ya. Ini merupakan Nikon APS-C ya guys. Jadi APS-C masih crop sensor. Ini belum full frame. Nah kalau seri full frame-nya, kalau di Nikon gampang guys. Kalau di Nikon, kalau Z itu udah pasti udah mountingnya Z ya, Z-mount. Nah kalau Z50, Z30 yang baru nih ya, baru meluncur kemarin ya, Z30 itu adalah APS-C kamera APS-C, jadi crop sensor, belum full frame ya. Kalau di kita itu istilahnya di Nikon itu DX guys ya. Nah kalau yang ini D610 ya, ini full frame ya. Nah karena sekarang zamannya udah mirrorless kamera, jadi ini kalau yang seri full frame-nya itu ada Z5, Z5, ada Z6, ada Z7 ya, ada Z6 Mark II, ada Z7 Mark II, dan yang terbaru ada Z9, itu full frame guys ya. Nah kalau yang ini Z50 atau Z50 atau Z30 itu masih APS-C atau crop sensor. Apa sih yang membedakan ya? Mungkin teman-teman nanya, DSLR sama mirrorless apa bedanya sih? Nah, ada bedanya teman-teman. Sistem dia buka tutup
apa namanya, mirrornya ya, jendelanya ini. Jadi begini nih teman-teman, saya kasih lihat ya. Ini saya copot dulu lensanya. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Ini ada sensor full frame tuh seperti ini. Nah, kalau ini saya copot dulu. Nah, ini sensor APS-C nih guys. Cuman mirrorless ya. Kalau ini full frame. Nah, perbedaan antara DSLR dan mirrorless di mana? Di sistem buka tutup ininya guys. Nih, jendela. Nih ya. Ini saya biar teman-teman tahu. Nih, kalau DSLR itu kepanjangan dari Digital Single Lens Reflex ya. Nah, Digital Single Lens Reflex, nah ini tuh ya, teman-teman tahu ya. Nih, tuh. Oke, tuh. Teman-teman lihat ya, jendelanya itu dia begini guys, tep gitu. Itu Digital Single Lens Reflex. Jadi reflect ya. Nah, kalau mirrorless sistemnya begini guys. Ini saya nyalain. Tuh, guys. Ya. Dia itu jendela. Tuh. Ya guys ya. Itu dia jendela guys. Jadi mirror, namanya juga mirrorless ya. Jadi jendela ketemu jendela. Jadi kalau dia dihitung frame per detiknya itu begini. Nah, itu. Kalau ini dia FPS-nya dia itu 11 FPS ya. Jadi FPS itu frame per second. Jadi hitungannya dalam 1 detik dia bisa ambil 11 frame foto guys. Itu pengertiannya. Jadi dalam 1 detik, hitungan 1 detik itu dia udah dapat ambil 11 frame foto. Semakin tinggi FPS-nya, maka kemampuan mengambil gambarnya itu semakin perfect guys ya. Kalau yang ini, yang saya punya ini masih yang DSLR, yang D610 itu dia masih 6 FPS atau 6 frame per detik. Jadi kemampuannya dalam 1 detik hanya mengambil dalam 6 gambar, cuma mampu 6 gambar per detiknya ya, 6 foto per detiknya guys. Gitu guys. Nah, jadi ini saya mau share pengalaman nih guys. Setelah 8 tahun menggunakan DSLR ini yang D610 Nikon, dan 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu ini di 2020 saya ambil ini yang mirrorless ya. Dalam dunia videografi dulu ya guys ya, karena kebutuhan sekarang itu kan konten kreator ya saya, untuk mengambil video ya, syuting video, terus buat konten-konten tentang edukasi ya. Ini kelemahannya ada guys. Kalau dengan menggunakan DSLR D610 ini, kalau untuk video ya guys ya, untuk video ini kelemahannya suara motor lensa itu terdengar guys kalau pada saat dia autofocus di video ya, di video ya. Kalau di foto enggak. Ini makanya disarankan emang lebih baik untuk foto kalau Nikon DSLR yang D610 ini ya, nggak rekomen buat video karena itu dia maju mundurnya kelihatan banget pada saat motor autofokusnya maju mundur ya. Itu suaranya berisik sekali. Jadi saran saya kalau memang teman-teman punya seperti saya ini ya, Nikon DSLR ya, kamera Nikon DSLR ini yang D610, itu saya saranin teman-teman pakai external mic guys ya. Entah di hot shoe, tapi di hot shoe juga jangan yang fix mic-nya. Kalau bisa ada peredamnya ya, disebut peredam nih seperti ini nih. Saya ambil contoh ya guys. Nah, ini guys, jangan yang begini nih guys. Ini bawaan, ini yang Nikon punya, Nikon ME1 yang saya kasih dead cat.
Ini teman-teman kalau pakai yang gini, ini kan nggak ada peredam. Maksudnya peredam tuh kayak gini nih guys. Nih, yang seperti plastik nih. Ya. Ini fungsinya meredam noise, sekaligus meredam ada suara kayak motor gitu loh. Ya, ini fungsinya supaya ngeredam getaran juga. Saran saya teman-teman beli yang seperti ini, yang ada peredamnya. Ya, jangan pakai yang seperti ini. Karena kenapa? Kelemahan dari DSLR Nikon D610 ya. Ini kalau pakai yang begini pada saat video, teman-teman setting di AFF ya. Autofocus full time ya. Nah, full time autofocus. Ini suara maju mundurnya pada saat autofocus dia terdengar sekali guys. Cicit, cicit, suara motornya gitu. Tiap berapa detik dia pasti ambil autofocus terus, secara terus menerus. Beda dengan mirrorless. Kalau mirrorless dia nggak terdengar sama sekali. Motor fokusnya nggak ada, ya, karena dia bekerjanya secara mirrorless. Dan dia nggak ada motor fokus seperti halnya DSLR. Dia lebih smooth. Dan pergerakan autofokusnya dia nggak jauh seperti halnya DSLR guys. Kalau DSLR kan kelihatan banget tuh. Itu agak jauh ya, ngezoom gitu deh ya, maju mundur. Kalau ini enggak, dia ngeblur terus jelas, lebih smooth ya ketimbang ini. Kalau ini kasar. Jadi setelah pemakaian 8 tahun ya, saya beli ini 2 tahun ya, yang sering dipakai untuk content creator mirrorless guys, karena DSLR nggak rekomenin. Kalau yang untuk Nikon nggak dapet deh, bisa berisik ya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman punya juga yang D610, teman-teman beli ini deh. Nih, wireless mic seperti ini. Nah, ini guys. Nih, beli wireless mic, entah Saramonic, ada Rode ya. Terserah teman-teman, sesuaikan budget teman-teman. Kalau Saramonic dia murah-meriah, tapi suaranya ini banyak yang pakai guys, Saramonic. Ini saya pakai Saramonic Blink 500 receivernya. Ini transmitternya. Teman-teman pasangin sini, ya. Jadi saran saya pakai ini guys. Kalau pakai ini, ya, suara motornya itu autofokusnya dia nggak terdengar guys. Ya, teman-teman colokin. Terus di sini kan ada yang headphone, ada mic. Teman-teman colok di mic-nya. Nah, teman-teman tekan 3 detik untuk nyalainnya. Terus di sini tekan 3 detik untuk nyalainnya. Ya. Nah, gini guys. Nah, kalau begini hasil video teman-teman perfect guys. Nggak ada suara noise dan nggak ada suara maju mundur autofokusnya di sini. Motor autofokus nggak ada suara. Tapi kalau teman-teman cabut ya, nggak pakai ini wireless mic ya, atau teman-teman pakai ini yang fixed mic ya, nggak ada ininya nih, nggak ada peredamnya, itu suaranya masuk guys. Itu saya sharing aja nih guys ya. Jadi buat teman-teman juga kalau yang punya D610 tapi mau dipakai video bisa ya. Kualitasnya dia juga maksimal Full HD di 30 fps guys, nggak bisa lebih ya. Jadi saran saya gunakan mic seperti ini, cardioid ya, atau yang mic-nya yang wireless ya gitu. Sebenarnya kalau menggunakan mic ini pun ada sedikit, masih ada suaranya guys ya, masih ada sedikit, cuman saya nggak bisa kasih contohnya karena dulu saya pernah ya bikinnya, ada di konten saya tuh dulu pernah saya bikin itu dengan menggunakan mic ini masih ada sedikit, walaupun nggak separah pakai yang built-in mic-nya. Kalau built-in mic-nya udah parah banget ya itu. Nah, ini baik untuk foto guys, mantap. Kalau untuk foto ini perfect guys ya. Ini sekarang sih pasarannya kalau nggak salah itu barunya itu di harga 10 jutaan ya, 10 jutaan. Tapi body only guys, kalau nggak salah body only body only itu 10 jutaan, belum berikut lensanya. Kalau teman-teman beli
lensanya itu sekitar 7 atau 8 juta yang 2485. Biasanya kalau lensa kitnya itu 2485 guys ya. Kalau lensanya sih ini made in China guys, tapi kalau bodinya made in Thailand ya. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke kamera yang kedua nih guys ya, mirrorless. Nah, sejak diluncurin tahun 2020, ini saya beli juga tahun 2020 ya. Begitu peluncuran, nggak lama berapa bulan saya langsung order ini baik guys. Dia bisa merekam kalau untuk konten creator, untuk video bisa merekam 4K, format 4K ya, di 380 ya, 3840 kali 2160 deh resolusinya ya. Itu 4K. 4K-nya tapi masih 30 ya. Tapi udah oke kalau untuk teman-teman buat podcast atau buat konten creator, seperti halnya bukan terlalu banyak movement, Z50 rekomendasi guys ya. Teman-teman bisa beli juga yang baru tuh, yang baru diluncurin beberapa minggu ya, beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya di Juli deh. Di Juli pertengahan Nikon baru meluncurkan namanya Nikon Z30. Jadi adiknya dari Nikon Z50 ya. Cuman bedanya dia nggak ada kuno ya. Saya udah pernah review ya di atas ya. Videonya ada di atas. Itu antara perbedaan Z50 dan Z30 ada komparasi. Yang membedakan dia nggak ada gini, nggak ada kunonya guys ya. Nggak ada viewfindernya juga. Jadi udah benar-benar dikhususkan untuk videografi guys ya. Untuk para content creator itu Z30 oke ya. Yang katanya sih ada, emang bener ada animal detection dan human detection. Kalau ini belum ada animal detection, cuma ada human detection aja guys ya. Dia ngedeteksi mata. Tapi jujur ya, ini privilege saya ya, preferensi saya untuk video. Nikon tidak sebaik kompetitornya guys, seperti Sony ya, Sony A6400 atau Sony A6600 ya. Cuman kalau yang saya lihat Sony Alpha ya, Sony Alpha ini sekedar sharing aja buat teman-teman. Sony Alpha 6400 dengan Sony Alpha 6600 improvementnya nggak terlalu beda jauh guys ya. Itu sama-sama aja. 4K-nya juga masih 30 ya. Yang 6400 Alpha 6400 juga masih 30 4K-nya, FPS-nya. Terus yang 6600 juga masih 4K 30 sama. Tapi kalau teman-teman mau yang bagus ya, teman-teman itu saran saya sih Sony sih ya. Sony much better ketimbang Nikon ya. Kalau untuk video Sony lebih better ya. Ini setelah pemakaian saya 8 tahun ya, Z610 dan Z50. Setelah pemakaian 2 tahun yang Z50 di 2020. Preferensi saya, kalau teman-teman pecinta Nikon ya, tapi content creator ya, profesi teman-teman sebagai content creator, ini much better guys. Jadi gue masih cinta Nikon nih, masih suka Nikon, ini much better. Mau Z50, mau Z30, rekomendasi dari saya untuk video ya guys ya, karena dia sudah bisa 4K dua-duanya, 4K 30. Yang satu cuman ini masih human detection. Kalau yang Z30 adiknya itu udah human detection dan animal detection. Kalau ini kalau misalnya teman-teman mau cari budget murah, beli Nikon DSLR ini yang D610 masih ada yang jual guys ya. Kemarin saya dilihat, ini share aja ya guys ya, toko yang saya langganan tuh di Witakom Mangga 2 ya, Orion Dusit di Witakom itu dia masih jual bukan paketan, body only itu harganya 10 juta udah kurang nih ya. Teman-teman bisa cek nanti
Nanti link di deskripsi saya cantumin deh ya, yang tempat langganan saya beli di Witacom ya, di Dusit, Lion Dusit, Mangga 2 Mall ya. Oke, begitu saja sih ya. Jadi sharing mengenai 8 tahun saya menggunakan ini untuk fotografi, dan terakhir saya videografi. Makanya sejaknya motor autofocusnya itu terdengar, dan kadang-kadang autofocusnya juga kabur guys ya, itu kelemahannya sih. Jadi saya beralih di 2020, saya ambil Z50. Begitu dari beralihan dari Nikon D610 DSLR langsung ke mirrorless, top guys. Untuk Anda videografer ya, ini rekomendasi. Tapi kalau untuk foto kurang lebih sama guys ya, kurang lebih sama, cuman dia hanya ini mirrorless, ini digital single lens reflect, jadi nge-reflect ya. Jadi jendelanya tuh masih sistem mekanik, kalau ini udah mirror gitu guys ya. Jadi saran saya, kalau yang teman-teman baru pemula nih ya, pemula tapi mau terjun di dunia perkontenan atau YouTuber ya, saran saya langsung ambil ini ya, Z50. Ini dulu saya beli kalau nggak salah 14 atau 15 juta kit ya. Ini saya beli kit nih, kalau ini nggak, body only. Oh, ini saya beli kit udah ini sama pakai lensanya ya. Lensanya ini 16-50 mm, bukaannya biasa standar ya. Kalau yang kit tuh 3,5 sampai 6,3 ya. Jadi 3,5-nya itu di 16, 6,3-nya itu di 50 guys ya. Ini saran saya, rekomendasi kalau buat teman-teman pemula yang ingin terjun ya, untuk hasilnya untuk dunia di layar lebar 4K, ini rekomendasi. Atau adiknya yang Z30 itu bagus guys ya. Jadi saya ini preferensi saya aja, saya nggak di endorse oleh Nikon, saya nggak disponsori oleh pihak manapun. Jadi preferensi saya pribadi mengenai penggunaan Nikon D610 yang DSLR dan Nikon Z50 yang mirrorless. Oke guys, sekian dulu ya video sharing mengenai penggunaan saya ini ya. Gear saya yang saya gunakan ini dua ini ya. Kemungkinan nanti kedepanin saya akan tambah untuk mirrorless kamera lagi, tapi yang jelas nggak Nikon lagi mungkin ya. Kalau untuk video mungkin beralih ke Sony. Tapi ini saya nggak akan jual sih, dua-duanya nggak akan saya jual. Tapi saya akan menambah kamera untuk video, kebutuhan video saya. Itu kalau nggak ini Sony ya, Sony Alpha 6600, atau ini sebenarnya Sony Alpha 6600 itu sebenarnya nanggung guys ya. Kalau saya bilang saya mendingan Sony Alpha Mark IV ya, Alpha 7 A7 tapi Mark IV bukan Mark III, karena Mark III sama A7C itu sama aja sih guys, cuman dia kalau yang C itu lebih compact ya, bisa dibawa kemana-mana, kecil, nggak ada punuknya juga, terus ukurannya lebih ukuran sih kurang lebih sama, cuman dia nggak ada punuknya aja guys ya. Lebih ringan juga kalau A7C. Itu mirrorless kamera yang compact, yang full frame itu menurut saya cuman itu tuh Sony ya, baru Sony deh kayaknya. Kalau yang brand lain sih kayaknya belum ada deh yang full frame compact seperti halnya kayak APS-C itu kamera ya. Kalau 6400 saya bilang masih oke ya kalau untuk, tapi dia masih cross sensor, masih APS-C guys kalau di Alpha 6400. Kalau saya paling untuk menambah gear saya ya, setelah yang D610 ini udah pasti untuk foto terus ya, video kadang-kadang kalau buat kebutuhan mepet. Nanti ke depan saya akan mungkin saya akan berencana akan tambah Sony Alpha ya, Sony Alpha 7 Mark IV guys. Karena itu kenapa saya pilih A74 ya, kenapa nggak A73 atau A7C? Karena frame rate-nya guys ya, kalau A73 atau A7C itu masih FPS-nya masih di 30 4K, masih 30 FPS. Tapi kalau A74 itu udah 4K-nya udah
60 fps, udah 60 frame per second. Jadi kalau misalnya movement yang ada di luar gitu ya, movement dia nggak patah gitu, tapi smooth. Semakin tinggi fps-nya dalam sebuah video, maka video Anda akan semakin smooth guys ya pergerakannya. Terutama kalau teman-teman panning ya, sering panning tapi dengan gerak cepat, itu akan terjadi itu tuh kalau misalnya fps-nya rendah. Tapi kalau fps-nya tinggi, apalagi kalau 120 ya itu lebih smooth lagi ya. Terus di slow motionnya di full HD-nya bisa sampai 120 lebih malah mungkin ya. Itu doang sih ya. Oke guys, sekian dulu sharing dari saya. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini jangan lupa subscribe ya, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.